Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi aswaja tentang mabadi khair ummah. Silakan dilihat di LKS mabadi khair ummah halaman 5. Kita mulai pembahasan dengan pengertian mabadi ummah. Mabadi khair ummah adalah ciri-ciri dan watak yang harus dimiliki oleh warga NU agar dapat membentuk masyarakat yang terbaik. Ini berarti bahwa mabadi khair ummah adalah berupa landasan-landasan berpikir, bersikap, bertindak warga NU agar menjadi umat terbaik. Warga NU di bawah bimbingan ulama dalam hidup masyarakat harus menjadi umat terbaik sehingga dapat beramal ma'ruf nahi mungkar sebagai figur contoh warga masyarakat dalam perilaku sehari-hari dan amalia ibadah. Ini sesuai dengan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari mungkar serta beriman kepada Allah. Ini adalah dasar hukum tentang Allah menyuruh kita untuk menjadi umat terbaik. Umat terbaik itu apa? Umat terbaik adalah mereka yang mau menyuruh pada kebaikan dan mencegah pada keburukan, amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, agar kita bisa menjadi umat terbaik yang bisa menyuruh orang pada kebaikan, mencegah pada keburukan, tentunya tidak semua orang bisa amar nahi mungkar. Hanya orang-orang yang pantas untuk mengajak pada kebaikan dan mencegah pada keburukan. Nah, maka perlu adanya kiat-kiat agar amar ma'ruf nahi mungkarnya kita itu bisa diterima. Nah, oleh ulama NU, kiat-kiatnya sudah dipaparkan melalui yang namanya mabadi khair ummah, adalah landasan-landasan atau pedoman-pedoman bagaimana caranya orang itu bisa menjadi khair ummah atau sebaik-baiknya umat. Nah, itulah pedoman itu yang nanti kita kenal dengan nama mabadi khair ummah. Jadi tujuan mabadi khair ummah adalah agar menjadi umat terbaik. Bagaimana, apa itu umat terbaik? Adalah yang mengajak pada amar ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana amar ma'ruf nahi mungkar kita bisa diterima? Caranya adalah kita itu mempunyai watak, mempunyai perilaku yang bisa mempengaruhi orang lain, bisa diterima oleh orang lain. Kalau mengajak itu diikuti, kalau mencegah itu diikuti. Nah, ini apa saja yang harus kita lakukan agar kita menjadi umat terbaik tadi. Selanjutnya yang B, sejarah perumusan mabadi khair ummah. Ini dimulai ketika PBNU melakukan kongres pada tahun 1935 Masehi. Salah satu langkah yang dilaksanakan awal adalah melakukan pembinaan umat khususnya warga NU melalui upaya penanaman prinsip dasar akan menjadi identitas dan karakter warga NU. Nah, dalam kongres itu dilakukan pembahasan bagaimana cara agar agar warga NU itu menjadi sebaik-baiknya umat. Caranya adalah apa? Membuat akhlak, karakter atau adab atau tingkah laku warga NU itu menjadi pantas untuk diikuti. Inilah pantas untuk diikuti itu dirumuskan ada 5. Jadi bagaimana orang itu bisa ketika mengajak bisa diterima, itu menurut ulama itu ada 5 yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah asidku. Harus warga NU harus punya watak atau perilaku yang asidku. Asidku itu apa namanya?
jujur ya. Yang kedua al-amanah wal wafa bil ahdi. Amanah, orang itu harus amanah, harus bisa menepati janji, harus bisa dipercaya. Nomor 3 al-adalah, harus adil ya. Nomor 4 adalah at-ta'awun, saling tolong menolong. Nomor 5 adalah al-istiqomah, ajak gitu. Nah, kelima-limanya itu dinamakan dengan mabadi khairul ummah. Kita mulai pembahasan. Yang pertama asidku. Asidku mempunyai arti kejujuran, kebesaran, kesungguhan, dan keterbukaan. Kejujuran adalah satunya kata dengan perbuatan. Yang namanya jujur itu tidak ada kepura-puraan. Apa yang ada dalam hatinya itu sesuai dengan tindak lakunya, dengan pembicaraan bicaranya, dengan pemikirannya, itu sama. Tidak ada kepura-puraan, tidak ada modus ya, tidak ada, memang murni seperti itu. Kebalikan dari jujur adalah bohong. Kalau bohong itu enggak, ketidaksamaan antara sikap, ucapan, dan perbuatan dengan hati. Dia bicara A tapi aslinya B, dan seterusnya. Itu kelawan kata dari asidku atau jujur. Jujur itu bisa dilakukan dalam beberapa hal. Jujur dalam bersikap, artinya apa? Dalam bersikap, berekspresi diri yang ditujukan dalam kegiatan sehari-hari tumbuh dari hati nuraninya. Jika hati nuraninya itu empati atau melihat misalkan ada temannya itu dalam kesusahan, dia dalam hatinya empati, punya rasa empati, kemudian dia menolong. Misalkan ada yang sakit, teman saya sakit, akhirnya dia mengambilkan obat misalkan. Ini memang hatinya memang ya, empati, simpati pada temannya, kemudian diwujudkan dengan sikapnya apa? Dia memberikan obat. Beda orang yang nggak jujur ya, dalam bersikap juga dia nggak sama antara hatinya dengan sikapnya. Hatinya itu dia nggak punya empati sebenarnya ya. Dia itu acuh tak acuh dengan temannya yang sakit. Kok tiba-tiba dia sikapnya, tingkah lakunya itu memberi obat. Nah, memberi obat itu sebenarnya kebaikan ya, tetapi tidak sama dengan hatinya. Hatinya itu nggak seperti itu. Jadi sikapnya itu modus saja, hanya pura-pura. Mungkin dia ingin caper atau gimana atau yang lainnya. Tidak sama antara hatinya, menolongnya itu bukan karena asli hati nuraninya terpanggil, tapi karena yang lain. Itu namanya nggak jujur. Nah, yang selanjutnya jujur dalam berbicara. Sama, ketika bicara itu harus sama, harus jujur. Artinya apa? Artinya adalah ketika bicara hendaklah disesuaikan dengan pengetahuan yang benar. Apa yang kamu tahu, apa yang kamu lihat, itu yang kamu ucapkan. Jangan kamu terlalu mengada-ngada, tidak melakukan itu, tapi kamu katakan melakukan. Itu namanya tidak jujur. Selanjutnya jujur dalam berbuat. Misalkan di sini perbuatan ya. Jujur dalam berbuat yaitu perbuatan yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari harus benar-benar sesuai perencanaan yang ada dalam hatinya. Ia berbuat hanya untuk mendapatkan kemaslahatan tanpa terselip sifat pura-pura atau pamer. Sama intinya ya, gak sama antara perbuatan dengan hati. Yang terakhir adalah jujur dalam berpikir. Jujur dalam berpikir artinya apa? Seseorang dalam berpikir selalu didasarkan pada kerangka berpikir yang benar dan objektif. Misalkan dalam diskusi ada adik kelas yang punya pendapat yang bagus sesuai dengan rasio, dengan akal, objektif benar sesuai dengan akal. Kemudian dia mengutarakan pendapatnya, ini pendapatnya benar. Kita sebagai kakak kelas ini nggak boleh gengsi ya, kita nggak punya pengetahuan, tapi kita karena gengsi saja menyalahkan anak itu ya, nggak boleh. Harus jujur. Kalau memang yang
pendapatnya itu benar, kita harus akui itu, meskipun adik kelas itu namanya jujur dalam berpikir. Saya kira itu dulu pembahasan, dan selanjutnya akan dilanjut dengan pembahasan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.